hukum bagi mereka yang merusak anggota badan. Kalau kemarin kan kajian apa? Menghilangkan apa? Menghilangkannya nyawa. Kalau sekarang kajian kita apa? Menghilangkan anggota apa? Anggota badan. Nah, bagaimana nih untuk mengeksekusi bagi mereka yang menghilangkan anggota badan? Apa itu anggota badan? Seperti tangan, ya, seperti kaki. Nah, itu anggota badan. Seperti telinga, seperti mata, seperti hidung. Itu anggota badan apa bukan? Itu anggota badan. Dan juga ada yang namanya ma'ani. Apa itu ma'ani? Sesuatu yang bermakna di anggota badan kita. Contoh, gendang telinga, ya. Terus apa? Daya menghirup, ya. Atau daya rasa di mulut kita. Nah, itu kalau dihilangkan itu ada gisosnya. Paham dong? Nah, kapan seseorang itu wajib dieksekusi? Apabila merusak anggota tubuh. Lihat, itu ada syaratnya. Qala al-musannifu wa syara'itu wujubil qisasi fil atrafi ba'da syara'itil madhkurah isnani. Wa syara'id, dan syarat-syarat wujubil qisas, diwajibkan qisas. Syarat-syarat diwajibkan apa? Diwajibkan qisas, diwajibkan eksekusi fil atraf, pada atraf anggota tubuh. Syarat-syarat eksekusi bagi mereka yang merusak anggota tubuh, bukan menghilangkannya nyawa, tapi merusak apa? Anggota tubuh. Ini syarat-syaratnya. Bagi mereka yang merusak anggota tubuh fil atraf ba'da syara'id, ba'da setelah syara'id, syarat-syarat al-madhkurah yang sudah disebut di bab yang lalu, yaitu baligh, akil, an la yakuna walidan, al-qatil, wal maktul, waladan. Dan yang keempat apa? Syaratnya wajib sekufu, derajatnya tidak rendah. Nah, ditambah 2 syarat dari 4 syarat tersebut di dalam hukum eksekusi atraf. Apa 2 syarat tersebut tambahannya? Yang pertama, al-ishtirak, menyamai, bil ismil khasi, pada isim nama khas yang khusus, yang artinya sesuai apa yang telah dirusaknya. Paham? Contohnya apa? Al-yumna bil yumna. Kanan, eksekusinya dengan kanan. Paham tuh? Al-wal yusra bil yusra. Dan kiri, eksekusinya dengan Nah, jadi itu namanya ismul khas. Suatu nama al-khas yang sesuai. Jadi kalau yang dirusaknya kanan, maka yang dieksekusinya juga kanan. Kalau yang dirusaknya kiri, maka yang dieksekusinya kiri. Paham dong? Tapi dengan syarat, jangan sampai yang dirusak itu emang pada dasarnya sudah tidak berfungsi, seperti stroke. Kalau emang yang kita rusak, tangan seseorang kita rusak, tapi emang tangan yang dirusak itu emang pada dasarnya apa? Sudah terkena stroke. Nah, ini lain lagi. Kalau emang dieksekusinya kanan dengan kanan, nggak adil dong. Ini yang saya rusak, walaupun saya rusak tapi sudah apa? Sudah mengalami stroke. Tuh, lihat. Wa an la yakuna, tuh syarat yang kedua, jangan sampai terjadi bi ahadit torfen, tuh. Bi dengan ahad, salah satu torfen, 2 anggota tubuh tersebut syalalun, stroke atau tidak fungsi. Kita seseorang misalan merusak
tangan seseorang tapi pada dasarnya tangan tersebut sudah stroke, lalu dibalas dengan tangan kanan, yang melakukannya nggak adil dong. Jelas? Karena yang melakukan tangan kanannya masih normal. Jelas? Nah, syarat yang kedua, jangan sampai dengan salah satu torfen anggota tubuh tersebut syalalun. Apa syalal? Stroke atau nggak berfungsi. Paham dong? Jelas? Nah, kalau emang seseorang merusak tangan kanannya seseorang yang berfungsi, maka wajib diambil tangan kanan si pelaku tersebut. Dengan syarat apa? Kanan ya kanan. Kanan dibalas dengan. Dan yang kedua apa? Jangan sampai ada sesuatu yang sudah rusak sebelum terjadi. Seperti stroke. Kalau emang tangan kanannya misalnya dibantai, putus tangan kanan seseorang, ya dibantai oleh seseorang, maka orang yang memutuskan tersebut wajib diputuskan lagi tangan kanannya. Tapi dengan syarat, ketika diputus tangan seseorang tersebut dalam keadaan berfungsi normal. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Tuh lihat. Wa kullu udwin ukhida min mafsalin tuh. Wa kulu wa dan kulu setiap udwin anggota tubuh ukhida diambil min dari mafsalin. Tuh mafsal ini apa? Engsel. Engsel anggota tubuh tuh. Siku anggota tubuh. Jelas? Berarti kalau yang dipotong di sini, nih, seseorang motong seseorang dari sini, lebih dari apa? Dari engselnya. Maka yang diambil di engsel. Kalau seseorang motong di sini, ya orang tersebut dipotong dari sini mengikuti engsel anggota tubuh. Paham dong? Jelas apa tidak? Wa kullu udwin ukhida min mafsalin. Dan setiap anggota tubuh ukhida diambil min mafsalin, min dari mafsalin, engsel anggota tubuhnya. Fafihil qisas tuh, fa maka fihi di dalam anggota tubuh tersebut al qisas, ada balasan qisasnya. Jelas? Jelas apa tidak? Ini mafsal bukan? Ini mafsal semua ini. Jelas? Jelas apa tidak? Wala qisasa fil juruh. Nah, tidak ada hukum qisas fil juruh, fi di dalam juruh jarhun, luka. Kalau tidak merusak, hanya membikin baret, oh wajib dibaretin lagi? Enggak. Paling orang tersebut dituntut untuk memulihkan pengobatannya sampai sehat. Misalnya kita dijorokin, betis kita baret, kita jorokin lagi, baretin lagi, enggak. Ya, orang tersebut dituntut apa? Untuk pengobatan sampai selesai. Paham dong? Makanya kalau di dalam luka tidak ada juruh, tidak ada qisas fil juruh. Illa kecuali fil maudihah. Pada maudihah. Maudihah apa? Maudihah itu apa? Maudihah itu apa? Terkupas gitu ya, sampai ke tulangnya. Nah, itu namanya maudihah. Nanti dijelaskan di sini, lihat. Nah, ini qisasul atraf, ya. Qisas itu terjadi juga di anggota apa? Di anggota tubuh. Lihat. Al atrafu, apa sih itu atraf? Kaliyadi tuh. Seperti tangan, tuh. Tangan dibalas dengan tangan. Awi rijli, atau rijli, yaitu kaki. Merusak kaki, maka dibalas dengan merusak kaki. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, minal jinayatuh, min dari jinayat, kriminal. Dunal qatli, tuh duna selain qatli. Selain apa? Menghilangkannya nyawa. Menghilangkan nyawa sudah pembahasannya selesai. Nah, hal-hal yang terjadi di dalam perusakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, yajri fiha tuh,
tertuju atau tertuntut fiha di dalam hal perusakan atrof anggota tubuh al-qisas, yaitu kisos. Bisyurutis sabiqah bi, dengan syurut syarat-syarat sabiqah yang sudah lewat, ditambah lagi 2 di atas. Apa itu? Wahyal bulugu, wajib yang merusak anggota tubuh kita balik, wal aklu, dan berakal, wala yakunal qatilu walidan lil maktul, jangan sampai qatil pelaku, walidan orang tua, lil maktul bagi yang dibunuh, wala yakunal maktul anggos, tuh jangan sampai maktul yang terbunuh itu lebih rendah derajatnya minal qatil, dari pembunuh. Contohnya seperti apa? Bikufrin au rikin, dengan berbeda agama, atau status merdeka atau budak rikin. Waqad sabaqo tafsiluha, waqad sabaqo, dan sungguh sabaqo telah lewat tafsiluha, penjelasannya. Ini syarat sudah lewat kan kemarin, penjelasannya di bab yang lalu. Wa yuzadu syaratan, wa dan yuzadu, tuh ditambahkan syaratan, 2 syarat. Di mana? Ditambahkan 2 syarat di mana? Di hukum perusakan atrof. Apa itu perusakan atrof? Anggota tubuh. Nah, apabila seseorang merusak anggota tubuh, bukan menghilangkan nyawa ya, merusak anggota tubuh, maka dengan syarat 4 tersebut ditambah 2 syarat. Apa itu tambahannya? Syarat yang pertama, syaratul awal, al-ishtirak fil ismil khos. Al-ishtirak, menyamai fil ismi, di dalam nama khos, yang apa? Yang sesuai. Paham? Kalau emang yang dirusak tangan kanan, maka yang dieksekusi perusak tersebut tangan kanannya. Kalau emang yang dirusak tangan kirinya, maka perusak tersebut wajib dieksekusi tangan kirinya. Paham dong? Ka'an tuh, seperti contoh, quti'atil yadul yumna. Quti'atil, naibul fa'il. Seseorang quti'at, mematahkan yadul yumna. Seseorang nih mematahkan yadul yumna, tangan kanan seseorang. Si Budi mematahkan tangan kanannya si Alex. Paham? Si Alex tangan kanannya dirusak, dipatahin sama siapa? Sama si Budi. Fala tuqta bihal yusra, fala famaka la tuqta, tidak boleh dipotong, dieksekusi biha, dengan apa? Dengan apa yang telah dilakukan perusakan oleh si Budi, al yusra, tangan kirinya, awil bil akas, atau akas, kebalikannya. Kalau yang dirusak kanan, wajib kanan, nggak ada tawar menawar, enggak kiri aja, anak pengennya tangan kiri, dia nggak bisa. Kalau kanan ya, yang diambil apa yang dieksekusi? Kanan. Kalau kiri yang dieksekusi kiri, nggak boleh bolak-balik. Oh, si Budi ngerusak tangan kanannya si Alek. Si Budi minta tangan kirinya bantai, nggak bisa. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, wajib sejalar dan sejalur. Paham toh? Jelas apa tidak? Walau hadasat tarodi. Nah, paham? Walau jikalau hadasat tarodi, hadasa itu terjadi tarodi, ya udah kesepakatan gitu. Ala dalik, atas itu, lam yasih, tidak sah, yang artinya tidak bisa dimaafkan. Udah maafin aja lillahi ta'ala, udah her dah, ana bebasin ente, tidak bisa. Oke, kisosnya bisa aja jatuh. Kalau bitarodi masuk ini hadasa terjadi tarodi, udah her, ana nggak bakal nuntut ente sama sekali. Lam yasih, tidak sah, yang artinya tidak sah apa? Tidak diterima tarodi. Tapi kisosnya boleh jatuh. Tapi apa yang diwajibkan? Watajibud diyatu, diwajibkan bayar diyah, denda. Kalau emang yang dibatahkan tangannya itu memaafkan, udah ambil kesepakatan, udah, dan ente bayar denda aja. Nah, boleh. Paham? Tapi kalau tarodi udah,
ana bebasin ente lillahi ta'ala, lam yasih, tidak sah. Paling turunnya apa? Watajibud diyatu, diwajibkan diyah. Apa itu dia? Membayar denda. Watajibud diyah. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, an la yakuna bi ahadi tarfain syalalun. Nah, kapan seseorang kalau merusak anggota tubuh seseorang wajib dieksekusi? Syarat yang kedua apa? Wajib tangan yang dirusak tersebut emang pada dasarnya sehat dan sempurna. Tapi kalau emang pada dasarnya awalnya stroke ya, pada dasarnya apa stroke, lalu dibantai, apakah wajib dieksekusi? Tidak. Paling diwajibkan apa? Dia. Karena emang pada dasarnya yang dirusak itu emang awalnya sudah rusak, sudah penyakit, sudah stroke. Paham dong? Jelas? Coba lihat. Wala tuqta'ul yaddu sahihah, famaka la tuqta', tidak boleh dipotong, dieksekusi. Al yaddu sahihah, tangan yang sahih itu. Awi rijlin, atau rijlin, kaki yang sehat. Bisyalain, dengan syalain, kaki atau tangan syala yang setruk. Hatta sehingga wa in hadasa taradi, walaupun hadasa terjadi taradi, kesepakatan. Li'anna sesungguhnya eksekusi gisos ini duna hagihi, selain bukan haknya, paham dong? Tapi itu hak syariat. Boleh boleh beralih. Kalau beralih boleh dari eksekusi beralih kepada denda. Tapi kalau tarodi blos begitu, udah lillahi ta'ala, udah ana ridho, nggak bisa. Karena ini bukan hak dia, tapi ini hak syariat. Karena tangan yang Anda punya bukan tangan ente. Tangan, kaki yang kita punya siapa? Milik siapa? Milik Allah, bukan milik ente. Kita hanya dibolehkan untuk memanfaatkan. Tangan yang ada di badan kita ini milik Allah. Kaki yang ada di badan kita milik siapa? Milik Allah, bukan milik ente. Ente punya apa? Lahir miskin mati miskin kita manusia ya. Lahir telanjang pulang telanjang, hanya sehelai baju ya. Paham dong? Kita nggak memiliki apa-apa. Kenapa di situ tidak diterima taradi? Karena anggota tubuh kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan miliki kita. Kalau taruh di blas tidak boleh. Tapi kalau beralih kepada denda boleh. Ya udah, kita sepakat dah. Eksekusinya tidak terjadi ya. Tapi ana minta beralih kepada denda boleh. Tapi kalau taruh di blas udah khair. Dah, nggak usah mikirin apa-apa. Widih, luar biasa. Paham dong? Jelas apa tidak? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha. Ini hak siapa? Hakullah, hak syariat, bukan hak ente. Jelas? Makanya kalau bles tarodi kayak gitu tidak boleh, karena ini haknya siapa? Haknya Allah. Tuh lihat, wa katabna, dan Allah wajibkan alaihim, atas mereka, fiha, di dalam di dalam al-jinayah, kriminal ini, anna nafsa bin nafsi, itu anna sesungguhnya nafsa, nyawa dibalas bin nafsi, dengannya nyawa. Nyawa dibalas dengan apa? Dengan nyawa. Anna nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Paham toh? Wasinna bisini, gigi dengan gigi. Wal juruh, tuh wadan juruh, kisasun, ada hukum kisos. Paham toh?
Al-Maidah 45. Surat Maidah ayat 45. Tuh lihat. Fir'aun. Nih, Fir'aun penjelasannya ya. Fir'aun penjelasannya. Wa kullu udwin, wa dan kullu setiap udwin anggota tubuh. Dan setiap anggota tubuh ukhidha diambil, dieksekusi min mafsilin, min dari mafsilin, engsel. Engsel anggota tubuhnya. Jelas? Engsel anggota tubuhnya. Papihil kisos, fa maka fihi, di dalam hal kriminal tersebut al kisos, ada kisosnya. Paham? Ada eksekusinya. Jelas apa tidak? Tapi dengan syarat min mafsolin, ini mafsol. Engsel telapak tangan, engsel siku, engsel pundak 1, 2, 3, ini engsel nih. Paham tak? Li'anna dzalika tuh. Li'anna karena anna sesungguhnya dzalika itu hal tersebut mundhabitun ma'a amni ziyadah anil haq. Nah, lihat kita contohnya dulu, kaman seperti tuh. Dari mana, Bos? Mau ke mana lagi? Masukin itu tuh. Jangan di situ. Masukin ke dalam biar aman. Kaman seperti. Tuh lihat. Kapa syakhsin kuti'a kafuhu. Mana tadi ya? Paham? Kuti'a kafa syakhsin, seseorang kuti'a memotong kafa. Seseorang memotong apa? Gelangan tangan syakhsin, seseorang tuh. Kuti'a kafuhu, maka wajib dieksekusi kafuhu, telapak tangannya dia. Jelas apa tidak? Yang dieksekusi tetap antara engsel dengan engsel. Paham? Li'amni ziyadah. Amma idza kuti'a min fawqil kaf. Nah, sekarang masalahnya kuti'a. Dipotongnya di atas telapak tangan. Contoh, ini kan engsel telapak tangan di sini. Jelas ini engsel telapak tangan. Jelas apa tidak? Dipotongnya di sini, di tengah-tengah. Belum ketemu engsel yang kedua engsel siku. Jelas? Nah, dipotongnya di sini. Berarti lebih nggak dari telapak tangan? Lebih kan? Nah, yang memotong dari setengah telapak tangan ini tetap wajib dipotongnya di mana? Di engselnya, eksekusinya tetap di engsel. Kalau ada protes, wah rugi dong. Tangan aneh dipotongnya lebih dari engsel. Nah, selebih dari engselnya tinggal hitung-hitungan dan denda. Jelas? Jelas apa tidak? Hah? Misalan si A memotong engsel lebih si B, ya. Lalu si A wajib dipotong nggak? Wajib dipotong, tapi dipotongnya batas mana? Engsel. Si B nggak nerima. Loh, Pak, ini saya dipotongnya lebih dari engsel. Nah, tetap si A dipotongnya batas engsel. Lalu sisanya bagaimana? Itu tinggal hitung-hitungan dan denda. Tinggal dikalkulasi. Karena di situ ada kerugian si B karena lebih dari engsel. Nah, tinggal hitung-hitungan denda. Paham dong? Jelas apa tidak? Tinggal hitung-hitungan denda. Tuh, idza quti'a min fawqil kaf. Kalau dipotong, seseorang memotong min fawqil kaf, min dari fawq, lebih kaf atau di atasnya kaf, engsel telapak tangan. Quti'al kaf, maka wajib dieksekusi apa? Batas telapak tangan. Nah, sisanya bagaimana? Wa mazada, wa dan ma, apa yang lebih? Nah, lihat, yang lebih dari engsel, benar? Nah, yang lebihnya ini bagaimana?
Yang lebihnya ini fafihi hukuma fa, maka fihi di dalam hal lebihnya ini hukuma, ada hukum khusus. Apa itu? Juz'un, sebagian minadiyah, min dari diyah denda. Tinggal dihitung. Bayar ke seperempat dendanya. Jelas apa tidak? Dari sisa tangannya. Paham toh? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Nah, Faraon. Nah, sekarang bagaimana nih? Kalau emang juruh itu luka. Kalau seseorang melukai, tapi tidak menghilangkan. Seseorang melukai tapi tidak menghilangkan, yang artinya tidak memotong. Ya, contoh seseorang membikin patah tulang seseorang. Orang membikin patah tulang seseorang atau remuk tulangnya seseorang, ya, itu tidak putus tangannya. Paham? Tangannya tidak putus, tapi membikin luka tulang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini termasuk di dalam masalah juruh, yaitu melukai tapi tidak menghilangkan. Kalau memotong menghilangkan, udah nggak bisa disambung lagi, benar apa tidak? Memotong itu menghilangkan, sudah tidak bisa disambung lagi. Paham dong? Nah, kalau seseorang menghilangkan melukai tapi tidak menghilangkan anggota tubuh, seperti melukai, lihat, la qisasa fil juruh, la qisas, tidak ada qisas, eksekusi, fil juruh, di dalam bentuk juruh, yaitu luka. Di dalam bentuk luka tidak ada apa? Tidak ada eksekusi. Seperti itu, kasri idhamin tuh, kasri, merusak idham, tulang. Merusak tulang, mematahkan tulang, meremukkan tulang. Kenapa? Di dalam juruh, luka dalam seperti tulang, ya, retak, itu tidak ada kisosnya. Li'adami, karena tidak bisa dobat, memastikan. Paham? Sekarang retak tulang, emang kita bisa pastiin berapa retaknya? Kan sulit. Kalau potong kan ketahuan, tinggal dipotong. Paham? Karena li'adami, tidak bisa dobat, memastikan, mengepaskan, dan wa amni, dan selamat, wa amni adami ziyadah, dan selamat dari lebih. Paham? Misalan seseorang meretakkan tulang seseorang, bisa nggak nyamain? Kan lebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Kalau motong tinggal dipotong, itu mah bisa dipastikan sama. Jelas? Nah, sebab merusak area dalam, melukai area dalam itu tidak ada gisosnya, karena tidak bisa dipastikan. Misalan dicek tuh sama dokter, ya, oh yang retaknya 7, bisa nggak ente ngeretakin, mengkisos 7 retakan juga? Kan nggak boleh lebih. Bisa nggak? Sulit, karena ini area yang makanya tidak ada gisos. Tuh, kakasril idham, seperti merusak tulang. Li'adami dobat, ya. Illa kecuali fil mudihah. Illa kecuali di dalam mudihah. Mudihah ini luka di area yang penting. Mudihah ini luka di area yang penting. Paham? Lihat seperti apa? Wahiyal jarhu, wahiyya wadan hiya, mudihah itu jarhu, luka, alladhi itu alladhi, yang yasilu, sampai ila admir ra'as, ke tulang apa? Yang ada di kepala. Wa yudihahu, wa yudihahu, sehingga apa? Wajib di apa? Dibongkek, misalnya kulitnya wajib dibongkek gitu. Yudihahu itu yakshifahu, tuh tulang nih, ini bisa disehatkan tapi dibelawakan tuh kulitnya. Jelas? Jelas? Dibelawakan kulitnya. Anil lahmi itu. Wa yakshifahu anil lahmi, yang bisa apa? Terbuka, terseset sehingga terlihat apalah? Laham dagingnya. Nah, itu baru ada kisos tuh. Wa wajabal kisos pihak. Wa wajaba, diwajibkan kisos, hukum kisos pihak di dalam hal mudihah.
Kalau hanya sekedar retak bagian hal yang biasa, jelas apa tidak? Jelas? Hah? Dan itu bisa apa? Bisa diselesaikan dengan pijat. Paham? Tanpa ngebongkek, tanpa membelek, ya, tanpa menghilangkan kulit. Jelas apa tidak? Nah, itu tidak ada gisos. Nah, kalau luka tersebut wajib membongkek kulit, di situ ada gisosnya. Paham tuh? Tuh lihat. Wa wajabal qisos fiha, diwajibkan qisos fiha di dalam hal tersebut kalau sudah mudiha liimkanil mumasalah, karena memungkinkan mumasalah untuk menyamai. Jelas? Oh, tulang belowaknya apa? Sampai ke lutut kan bisa diukur. 7 cm ya 7 cm gitu. Kan kelihatan. Memungkinkan mumasalah. Mumasalah itu apa? Hah? Menyamainya. Paham? Jelas apa tidak? Tatimah. Jirahul wajhi. Oh, kamar mandi bawah. Jirahul wajhi itu luka wajah warra'si, wadan ra'si kepala. Itu sama syajajan. Luka di area kepala dan di area muka dinamakan di dalam hal ini syajajan. Makanya apa? Di dalam perang Badar apa? Syajjah. Khad. Syujjia khaddun nabi. Terbesit, terluka pipinya baginda Nabi Muhammad, syajjajan. Paham? Itu luka di area muka dan di area kepala namanya syajjajan. Paham tuh? Wahia, tuh lihat, harisah tuh. Yang pertama harisah. Namanya harisah. Apa itu harisah? Tusyakul jilid qalilan. Tusyakku, tersobekan jilid, kulit, qalilan, sedikit. Kalau khodash tuh, baret gitu. Kalau khodash kan seperti khodash baret. Nah, itu dinamakan harisah. Paham? Hah? Membaretkan area muka dan kepala. Kalau lukanya baret itu namanya harisah. Yang kedua damiyah. Tudmal jildu bila sailani lidam tuh tudma. Tudma itu berdarah, jildu jilid, alias bengkak. Darahnya yang nggak keluar. Kalau ditonjok nih jedor, bengkak kan? Darahnya keluar nggak? Ujung-ujungnya biru ya. Merah, 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 lambat laut biru. Nah, itu cara melukai dengan seperti itu. Tudmal jildu tuh bila tanpa sailani lidam. Sailan mengalir dam, darahnya. Jadi ngebeku tuh kayak bengkak. Paham? Kalau ditonjok gimana? Darahnya keluar nggak? Merah dulu. 2 hari kemudian biru. 3 hari kemudian benjol. Kan begitu, bengkak. Itu namanya damiyah. Dan yang ketiga baldiah. Nah, bentuk luka yang dinamakan baldiah itu seperti apa? Tuqta'ul lahmu. Nah, melukai tukto, terpotongnya atau terambilnya lahmu, sebagian daging. Alladzi, yang ba'da, setelah jilid kulit. Ini kan ada lapisan kulit. Setiap kulit kita kan ada berapa lapis? Itu namanya kulit. Nah, setelah itu baru daging. Nah, yang terpongkek dagingnya alias daging setelah kulit. Kalau emang kulit doang yang terpongkek itu namanya yang pertama harisah, khodash. Apa namanya itu tadi? Kebeset. Paham tuh? Tuh lihat. Syaggu khafid tuh, syaggu tersobek khafif sedikit. Lalu bentuk yang ketiga mutalahimah. Taghusu fil lahmi. Kalau mutalahimah, luka mutalahimah itu luka taghusu yang sampai ke ujung laham, daging, sampai mentok ke ujung daging. Itu namanya luka mutalahimah. Yang kelima dami'ah. Tuh. Tudmal lahmu ma sailani dam. Tudma. Terkena daging ya, ma sailani dam. Ma bersamaan sailan, mengalirnya darah. Jadi luka tersebut sampai ke daging dan mengalirkan darah, itu namanya dami'ah. Yang keenam bentuk luka samhak. Apa itu samhak? Tablugu jildatal lati bainal lahmi wal idam. Tuh, kalau samhak itu luka tablugu yang sampai jildah kepada kulit,
Paham? Sampai kepada kulit allati yang bainal lahmi wal idham, antara daging dan tulang. Paham tak? Itu namanya samhak. Yang ketujuh mudihah. Tuh, mudihah tuh yang pelajaran kita tadi, mudihah. Luka mudihah apa itu? Taudihul admi itu. Terkoyak atau terbongkeknya admi, ya, tulang. Minal lahmi, min dari laham, daging. Wa takshifuhu, dan terbuka, terpongkek sampai terlihat tulangnya gitu. Paham? Dagingnya itu terpongkek sampai terlihat tulangnya dan terlihat. Wa takshifuhu, terlihat. Paham? Terkikis. Itu namanya mudihah. Ada lagi bentuknya hashimah. Tahsyumul adm. Ya, hashimah itu tahsyumu. Terbaretkan adem. Membaretkan adem tulang. Sampai lukanya itu bukan hanya ke daging doang, kulit, daging, tulang kan. Lapisan kita sampai melukai tulangnya. Itu namanya hashimah. Sawaan audihatil adam aulatu. Sawaan maupun audihat. Terpongkeknya, terlihatnya apa? Tulangnya aulah atau tidak? Tidak terpongkek, tapi luka tersebut sampai kemana? Ke tulang. Itu namanya apa? Hashimah. Dan yang kesembilan munakilah. Munakilah ini apa? Geser. Kan kadang kita kalau jatuh ada tulang ngegeser ya. Lutut kita jatuh menghantam sesuatu, kadang kan ngegeser ya. Nah itu namanya munakilah tuh. Tangkulul adam, berpindahnya adam, tulang, min makanin ila akhar. Min dari tempat, ila akhar, kepada tempat lain. Misalan ini begini, tahu-tahu bergeser begini. Nah ini namanya munakilah. Luka yang membikin tulang itu bergeser. Beb, kalau tulangnya bergeser ke lemari gimana? Siluman itu namanya. Paham? Berarti tembus daging, tembus kulit. Anak siluman itu namanya. Lalu yang ke-10 bentuk luka ma'mumah. Apa itu ma'mumah? Tablugu ummir ra's. Tuh, tablugu, luka tersebut sampai ummir ra's, pucuk kepala. Otak lagi tuh ya. Sampai kepada ummir ra's, otak. Luka tersebut dari daging sampai ke otak. Paham? Itu namanya apa? Ma'mumah. Dan ada yang ke-11 damirah. Apa itu luka damirah? Tahriku, tuh luka tersebut tahriku menerobos ummir ra's. Ummir ra's itu apa? Otak kita atau pembuluh darah kita. Wa tasil ila dimak, tuh tasil sampai ila dimak, ila kepada otak. Dari tulang, dari apa? Kulit, daging, tulang, sampai ke otak. Otaknya kena. Paham Tom? Nah itu namanya damirah. Jelas? Nah di dalam luka tersebut apakah ada gisos faedah? Lagi sosok tidak terjadi gisos fil jirahi, tuh di dalam jirah luka. Kalau di dalam luka tidak ada gisos fil jirah, li adami indibatiha, tuh karena adam tidak bisa indibatuha, memastikan gisos jirah tersebut. Jelas? Li adam tidak bisa indibatuha, memastikan, mengepaskan. Wa adamul amni, dan tidak mungkin aman sempurna, tidak mungkin selamat. Wa adamul amni, wa dan adam tidak mungkin amni selamat. Selamat dari apa? Mina ziyadah, min dari ziyadah lebih. Emang kalau tulang tersebut retaknya 7, ente bisa memastikan diretakkan 7 juga. Misalan 2 cm. Bisa nggak? Kan itu hal yang mustahil, sulit. Jelas? Wan nugson, tuh karena di situ tidak akan selamat dari lebih atau kurang fiha, di dalam gisos juruh tersebut. Illa kecuali fil mudihah. Nah kecuali ada satu bentuk luka yang terkena kisos. Apa itu mudihah? Mudihah itu apa? Itu tadi itu ada mudihah. Mudihah itu luka taudihul admi, itu yang bisa menembus adem, yaitu mengopek sampai tulang,
minalahmi, min dari daging. Kebongkek tuh sampai dagingnya kebongkek, kulit sama daging sampai kemana? Terlihat tulangnya. Wabakil jurah tuh, dan sisa jirah, luka tuh dari 11 nih. Kan tadi ada 11 bentuk luka. Benar. Yang wajib gisos cuma apa? Satu. Apa itu luka apa? Mudihah. Itu ada gisosnya. Nah, 10 bentuk luka yang tadi kita sebut itu tidak ada gisosnya. Akan tetapi apa? Fiha hukumah. Fiha, di dalam luka-luka yang 10 itu tersisanya hukumah, ada hukuman. Paham? Apa hukumannya? Juz'un do, sebagian minad diyah. Min dari diyah, denda, nyawa. Sebagian daripada denda menghilangkannya nyawa. Kan dianya tadi kan udah kemarin. Udah dijelaskan nggak? Kalau seseorang membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang lalu dimaafkan, maka berpindah dari eksekusi kemana? Ke diyah, yaitu dan denda. Nah, kalau anggota tubuh, kalau kita melukai, sedangkan luka tersebut tidak bisa digisos, nah maka wajibnya apa? Yaitu meminta denda, tapi sebagian denda daripada nyawa tuh. Juz'un, sebagian minad diyah tuh, dari denda. Nisbatuhu tuh, nisbatuhu, nisbah daripada sebagian dari dia tersebut kemana? Ila diyatin nafas, ila kepada dia denda nafas, yaitu denda nyawa. Nah, tinggal ntar diatur berapa persen, misalnya 1/4% atau 0,5% ya dari dia nafas. Kanisbatika, seperti nisbah dinisbahkan naksul jinayah tuh, berkurangnya jinayah, min gimatil majni alaih law furidu annahu abdun fahiyal farqu baina thamanis saliman. Nah, yang penting intinya seperti itu. Kalau emang mudihah, kalau emang juruh luka itu tinggal diatur berapa persen dari diyah nafas, dari denda hilangnya nyawa. Paham dong? Paham dong? Hah? Paham dong? Faidatun mudihatur ra's. Nah, kalau mudihah di area kepala, wal wajah, atau di area wajah. Idza lam yakun kisos, idza apabila lam yakun tidak terjadi kisos, fayajibu fiha, maka yajibu fiha, di dalam kriminal mudihah, melukai kepala dan muka tersebut, arsh. Paham? Apa itu arsh? Ganti rugi. Berapa itu ganti ruginya? Wahwa wadan huwa nisfu asyr, nisfu setengah dari per 10 diyatul majni alaih. Paham? Dia majni alaih, pelaku pembunuhan. Jelas apa tidak? Kalau antara kepala dan muka itu lebih besar lagi. Jelas? Daripada luka di area badan yang lainnya. Paham toh? Jelas apa tidak? Nah, intinya siapapun yang merusak anggota tubuh maka diwajibkan apa? Kisos. Kalau seseorang memotong tangan seseorang, maka wajib dipotong tangannya. Kalau seseorang memotong kaki seseorang, maka wajib dieksekusi potong kakinya. Tapi dengan syarat arahnya sama. Kalau yang dipotong kanan, maka eksekusi yang memotong kanannya juga. Kalau yang dipotong kiri, maka yang wajib dieksekusi kirinya juga. Paham tuh? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka yang wajib dieksekusi kirinya juga. Kecuali jikalau orang yang terkena pemotongan tangan atau kaki tersebut memaafkan, maka dialihkan kepada apa? Kepada diyah dan denda. Lalu bagaimana dengan luka? Kalau luka apakah ada kisos? Di dalam luka tidak tertuntut kisos. Kecuali luka tersebut mengopek sampai terlihat tulangnya. Baru di situ ada kisos. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak?
Lalu di dalam luka-luka lain, apakah ada kisos? Di dalam luka-luka lain tidak ada kisos, tapi diwajibkan membayar sebagian daripada apa? Diyatun nafas. Paham? Yang artinya beginilah, ganti rugi sampai lukanya sehat dan waktu yang terbuang di masa sakitnya. Jelas nggak? Nah, kalau dia luka, dia nggak bisa kerja, ayo. Oh, misalnya dia luka, bagian lukanya misalnya habis 10 juta ya, buat ngeberesin lukanya. Oke, 10 juta. Terus dia wajib ngetem istirahat, kata dokter 10 hari. Rapiin tuh 10 harinya. Paham nggak? Enak aja lu ngerapin 10 harinya. Lantar anak saya gimana dong? Biasanya saya ngojek nih, gara-gara ini nggak bisa ngojek. Kecuali kalau ada nasi turun dari langit langsung jeblek. Nah kalau disuruh istirahat, rapiin tuh selama seminggunya itu, atau 10 harinya itu, yang diputuskan oleh dokter, wajib dirapiin. Paham? Lukanya dirapiin, kebutuhannya dirapiin. Kenapa? Karena dia tergeletak seperti itu gara-gara si pelaku tersebut. Paham? Makanya agama Islam itu agama yang paling adil. Jelas? Agama yang paling adil. Agama yang paling adil, agama yang paling enak itu agama Islam. Paham dong? Adil. Jiwa dengan jiwa ya, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Itulah Islam. Paham dong? Nah, kita sampai selanjutnya paslun ad-diyatu. Nah, ntar kita sampai kepada pelajaran diyah. Apa itu diyah? Yaitu tentang denda. Denda itu ntar ada apa? Mughalladah, ada denda yang berat. Wa mukhaffafah, ada denda yang ringan. Mutawassithah, ada denda yang tengah-tengah. Nah, ini pelajaran insyaallah kita kaji di waktu yang akan datang. Lalu setelahnya ada penyebab-penyebab denda itu dilipat gandakan, diberatkan. Apa aja itu penyebab yang denda itu dilipat gandakan? Nah, itu kajian setelahnya. Nah, setelahnya baru akan dijelaskan lagi diyatun nafas, denda nyawa. Kalau seseorang membunuh lalu dimaafkan, beralih kepada diyah, denda. Nah, apa dendanya yang wajib? Paham? Yang wajib dibayar. Lalu setelahnya diyatul abad wal janin. Denda kalau seseorang membunuh budak. Oh, dia wajib bayar denda dong kepada sayyidnya, pemiliknya. Atau denda dia membunuh janin. Ibunya selamat tapi janinnya tidak selamat. Ada denda nggak? Apa dendanya itu? Kalau seseorang menghilangkan nyawa janin, orok dari rahim seorang ibu. Nah, lalu di sini ada bab al-qasamah. Paham? Qasamah itu sumpah bagi mereka yang tertuduh. Ya, sumpah bagi mereka yang tertuduh. Qasam. Lalu setelah itu ada hukum hudud had. Ya, bagi mereka yang melakukan zina. Dan setelah itu ada hukum al-liwat bagi mereka yang melakukan antara laki dengan laki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu qadzab ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Paham dah? Jelas?